Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 13 Rajab sekitar 14 abad lalu, lahir seorang anak di dalam Ka'bah. Ibunya menamainya Haidar atau singa. Haidar bermakna singa. Muhammad yang kelak menjadi guru dan saudara setianya menamainya Ali. Ketika keadaan ekonomi keluarga Abu Thalib melemah, Muhammad membawa Ali ke rumahnya. Dia tumbuh besar di samping Muhammad Rasulullah SAW. Tidak jarang dia tidur satu ranjang dengan Rasulullah saat ketika kecil. Dia menghangatkan badannya dan merapatkannya ke tubuh Nabi. Aku tidak pernah melupakan semerbak tubuh Rasul, kata Ali kemudian hari setelah dewasa. Dia sering duduk di samping Nabi, menghangatkannya lah iman di hatinya. Dia anak muda yang hampir seluruh hidupnya belajar di Universitas Nabawi. Dia tumbuh dalam asuhan wahyu. Dia diwisuda di Ghadir Khum pada 14 Hijriah dan disumpah untuk melanjutkan ajaran gurunya. Nabi melantiknya dan melingkarkan sorban hitam di kepalanya. Man kuntu maulah fa'aliyun maulah. Siapa yang menjadikan aku maulanya, hendaknya Ali menjadi maulanya pula, seru Rasulullah di depan puluhan ribu jamaah haji. Sepanjang sejarah, ribuan orang soleh menggemakan ucapan Nabi itu, man kuntu maulah fa'aliyun maulah. Apa arti maula? Menurut kamus, maula artinya pemimpin, pelindung, sahabat, kekasih. Secara singkat, maula berarti rujukan. Siapa yang merujuk kepada Rasulullah SAW dalam pikiran dan perilaku, hendaknya merujuk juga kepada Ali. Mazhab Ali adalah mazhab Rasulullah. Hai Ali, kedudukanmu terhadapku sama seperti kedudukan Harun terhadap Musa alaihissalam, kata Nabi meyakinkan Ali dan setiap kaum mukminin. Jabir bin Abdullah seperti dikisahkan kembali oleh Jalaluddin As-Suyuti bercerita, suatu hari kami berkumpul bersama Nabi SAW. Ali datang. Nabi berkata, demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya orang ini dan pengikutnya adalah orang-orang yang beruntung pada hari kiamat nanti. Lalu turunlah ayat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah makhluk yang paling baik, khairul bariyah. Sejak saat itu, setiap kali Ali lewat, para sahabat berkata, telah datang khairul bariyah. Ketika Aisyah radhiyallahu anhu ditanya tentang akhlak Nabi, dia menjawab, akhlak Nabi itu Al-Quran, khuluquhul Quran. Bila para sahabat Nabi ditanya bagaimana akhlak Nabi, mereka akan berkata, akhlak Ali itu akhlak Rasulullah SAW. Bila kita ditanya bagaimana akhlak mukmin yang soleh, khairul bariyah, kita akan menjawab akhlaknya Ali bin Abi Thalib. Bagaimana akhlak Ali? Mustafa Bek Najib dari Universitas Al-Azhar Kairo menulis, apa yang harus dikatakan mengenai imam ini? Amatlah sulit menjelaskan akhlak dan sifat-sifatnya. Cukuplah dikatakan bahwa Nabi SAW menyebutnya sebagai pintu ilmu dan hikmah, babul ilmi. Dia orang yang paling berilmu, paling berani, dan paling fasih berbicara. Ketakwaannya, kecintaannya kepada Allah, keikhlasan dan keteguhan imannya mencapai tingkat yang begitu tinggi, sehingga orang lain sukar menyamainya.
Dia adalah politikus besar karena dia membenci intrik diplomatis serta mencintai kebenaran dan keadilan. Kebijakannya adalah kebijakan yang diajarkan Tuhan, karena kearifannya dan pengetahuannya tentang jiwa manusia, dia hampir selalu mencapai kesimpulan yang benar dan tidak pernah membuang pendapatnya. Keputusannya adalah keputusan yang terbaik. Seandainya dia takut kepada Allah, dia akan menjadi diplomat Arab terbesar. Dia dicintai oleh semua orang. Di hati setiap orang ada tempat untuk Ali. Dia orang yang memiliki akhlak yang begitu tinggi dan mulia, serta sifat-sifat yang begitu piawai sehingga banyak orang terpelajar tersesat dan membayangkannya sebagai inkarnasi Tuhan. Sebagian orang Yahudi dan Nasrani mencintainya. Para filosof yang telah mengenalinya tunduk di hadapan keluasan ilmunya. Raja-raja Romawi yang menggantungkan gambarnya di istana-istana mereka, dan para prajurit agung mengukirkan namanya di pedang-pedang mereka. Filosof Mesir ini mungkin akan dianggap mengkultuskan Ali oleh orang-orang yang tidak mengenalnya. Lukisannya yang panjang dapat disimpulkan dalam satu kalimat: Ali adalah penegak mazhab akhlak. Mazhab ini mengajarkan prinsip akhlak untuk menilai manusia. Orang tidak boleh dihargai atau dikecam karena pendapatnya, apalagi karena kekayaan, keturunan, dan kedudukannya. Setiap orang memperoleh derajat sesuai dengan amalnya. Begitu kata firman Tuhan. Ketika Imam Al-Askari, cucu Ali, ditanya tentang tanda-tanda pengikut Ali, dia menjawab, pengikut Ali adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka tidak peduli apakah maut menjemput mereka atau mereka menjemput maut. Pengikut Ali adalah mereka yang mendahulukan saudara-saudara mereka walaupun mereka sendiri kepayahan. Kamu tidak akan melihat di dalam diri mereka perilaku yang dilarang Allah. Kamu tidak akan kehilangan perilaku yang diperintahkan Allah di dalam diri mereka. Pengikut Ali adalah mereka mengikuti Ali dalam memuliakan saudara-saudaranya yang muslim. Ja'far As-Shadiq mendefinisikan pengikut mazhab Ali sebagai orang yang memberikan apa yang dipandang baik dan menahan apa yang dipandang jelek, menampakkan yang indah dan bersegera melakukan hal-hal yang mulia. Bila mazhab Ali adalah mazhab Islam juga, apakah semua orang Islam adalah pengikut mazhab Ali? Jawabannya tidak. Bila orang Islam itu mengukur orang lain dari aliran pikirannya, dari pendapatnya, dari golongannya, bukan dari amalannya, maka dia bukan pengikut mazhab Ali. Bila orang Islam itu membanggakan kelompoknya, mengencam dan mencaci kelompok yang lain, seraya tidak menunjukkan prestasi dan amal yang mulia, maka dia bukan pengikut Ali. Banyak yang menyebut Syiah sebagai pengikut Ali. Apakah semua Syiah itu bermazhab Ali? Tidak. Orang Syiah yang merasa diri paling benar tetapi berakhlak rendah, yang memperbesar perbedaan pendapat tapi lupa meningkatkan kualitas pribadinya, yang memuji-muji Ali tetapi tidak menirunya, bukanlah pengikut Ali. Orang Syiah yang eksklusif, memisahkan diri dari jamaah kaum muslim, meremehkan Ahlus Sunnah, juga bukan pengikut Ali. Ahlus Sunnah menjadi pengikut Ali ketika dia berlomba-lomba melakukan kebaikan, menyucikan dirinya dari kemaksiatan, menghindari kecaman terhadap golongan orang yang tidak satu paham, dan sekali lagi hanya mengukur baik buruknya orang dari akhlaknya. Karena status manusia ditetapkan oleh akhlaknya, maka fanatisme golongan, ta'asub, tidak ada dalam mazhab Ali. Akibatnya, mazhab Ali adalah mazhab ukhuwah. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Sufyan menawarkan bantuan kepada Ali untuk berebut kekuasaan. Ali menolaknya.
Dia tidak setuju dengan pemilihan Abu Bakar yang terburu-buru, tetapi dia juga tidak ingin merusak keutuhan umat. Ketika istrinya Fatimah binti Rasulullah menuntut tanah fadak dari Abu Bakar, Ali membantunya untuk menjaga perasaan istrinya. Ali menaguhkan baiat kepada Abu Bakar sampai Fatimah wafat. Ketika Ali menjadi khalifah, Aisyah, Jubair, dan Tolha memimpin gerakan-gerakan perlawanan. Ali tidak segera melakukan tindakan represif. Utusan dikirim kepada Aisyah untuk mencari jalan damai. Utusan itu gagal. Di medan pertempuran ketika Tolha dan Jubair mengajaknya bertanding, Ali datang dengan tangan kosong. Dengan lemah lembut, dia mengingatkan Jubair akan wasiat Nabi. Jubair terharu dan memeluk Ali dengan menangis. Tolha juga disambut Ali dengan nasihat. Ketika pasukan Aisyah kalah, Ali mengamanatkan pasukannya agar menghormati Ummul Mukminin itu. Aisyah dikembalikan ke Madinah dengan penuh penghormatan dan perlindungan. Kepada Muawiyah yang sejak awal melakukan intrik-intrik untuk menyingkirkan Ali, Ali masih juga mengirim surat nasihat. Di medan Siffin, ketika pasukan Ali hampir menang, Ali dapat saja menghancurkan pasukan Muawiyah. Namun ketika Al-Quran diangkat, musuh mengajak berdamai, Ali menghentikan peperangan. Bagi Ali, perdamaian di antara kaum muslim adalah puncak kemenangan. Pada masa pemerintahannya, seorang di antara rakyatnya mengkritik Ali. Dahulu ketika Abu Bakar dan Umar memerintah, tidak terjadi perpecahan Islam seperti sekarang. Tapi berbeda dengan ketika engkau memerintah. Ali membalas ucapan itu dengan tepat. Dahulu Abu Bakar dan Umar memerintah orang seperti aku, sedangkan sekarang aku memerintah orang seperti kamu. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.